Kita berdoa Pak Daud. Thomas ada di mana? Jakarta Pak Daud. Oh, haleluya Thomas. Habis pulang dari tempat tadi Pak, yang kita telepon Pak. Iya. Gimana perkembangan Jakarta Thomas? Luar biasa Pak. Haleluya. Ya. Boleh Pak Daud kita mulai, Pak Daud pimpin doa. Ya, oke, kita doa ya Thomas. Ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu dari kehendakmu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas kegelapan. Pas Yesus kerja, ulurkan tanganmu Tuhan, ulurkan kasihmu. Tautan Tuhan saya pribadi dalam hidup kami. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Iya Pak Daud. Ya, mana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Pak Daud, boleh kita sharing Pak Daud apa yang mau Pak Daud sampaikan di malam hari ini Pak Daud? Iya, ini Thomas. Ada yang tanya sama saya Thomas. Ada yang tanya tentang saya, tentang bagaimana dulu melawan Sai Baba Thomas. Terus? Ya Pak Daud. Ada satu hal saya belajar ya Thomas. Ya. Bahwa kita harus menghargai tim kita, menghargai yang beda agama dengan kita Thomas. Ya. Nah, saya setiap kali tugas ya Thomas ya. Ya. Nah, sekalipun kita nanti itu yang mengerjakan, saya selalu berkata sama waktu itu sama Jenderal Edi Wibowo, ngomong gini, Jenderal, tolong bantu saya doa supaya dalam tugas ini saya berhasil. Nah, kenapa Thomas? Karena kita harus menghargai pimpinan kita. Betul. Dan menghargai tim kita yang beda agama Thomas. Betul. Benar Thomas? Betul Pak Daud. Nah, saya sendiri pun kalau mendoakan orang yang beragama non-Kristen, saya selalu katakan doa menurut agamamu. Nah, dan kita bantu doa. Nah, pada waktu saya dulu melawan Sai Baba Thomas, waktu itu saya ngomong sama Kusnanto, sama Jenderal Edi Wibowo, tolong bantu saya doa ya, gitu. Walaupun sebenarnya yang kerja saya sendiri Thomas, karena yang untuk menghadapi supranatural Thomas. Ya. Nah, tapi apa? Saya bersama Tuhan Thomas. Betul. Nah, Kusnanto tak suruh berdoa menurut agamanya. Jenderal Edi Wibowo, Ibu Ani Yudhoyono, saya berkata, tolong bantu doa saya. Kenapa Thomas? Karena kita harus belajar menghargai tim kita, pimpinan kita, komandan kita, atau sesama kita, teman kita. Kita harus menghargai Thomas. Menurut Thomas gimana? Betul sekali Pak Daud. Nah, setelah itu, walaupun akhirnya saya di rumah sendiri Thomas berhadapan dengan Sai Baba selama 3 bulan. Gitu Pak Daud ya. Selama 3 bulan tuh saya berdoa, berperang demi nama Yesus. Tuhan berperang di depan saya Thomas. Ya. Tetapi Thomas, saya selalu menghargai tim saya, menghargai mereka. Saya ngomong terima kasih bantuan doa kalian sehingga tugas ini berhasil dengan baik. Nah, itu namanya kita belajar menghargai, menghormati tim kita Thomas. Gimana Thomas? Sepakat Pak Daud. Karena kan Tuhan juga perintahkan kan saling menghormati, menghargai kan Pak. Iya, makanya saya banyak belajar Thomas ya. Makanya tuh saya aja kalau yang dari Katolik pun ya Thomas, saya ngomong tolong bantu doa saya juga, gitu Thomas. Dari Muslim, dari Buddha,
kita harus menghargai semuanya toh Mas. Betul. Kalau saya selalu belajar untuk menghargai teman kita yang beda agama toh Mas. Menurut Thomas gimana? Ya, sepakat Pak Daud. Bahkan sopir saya aja yang sering nyopirin saya, bahkan teman saya langsung ngomong gini, tolong bantu doa saya ya, supaya saya diberkati dalam hidup saya. Walaupun beda agama waktu sama saya Bapak Betul, ya, Pak Daud. saya di ruangan sendiri. Menurut Thomas gimana? Bertarung Sepakat, bersama Pak Daud. Tuhan Thomas. Sepakat. Apa yang terjadi Pak waktu Pak Karena saya pas belajar Pak apa, Daud Thomas? di luar sendiri itu Oh, belajar dikirim menghargai. ular kobra Thomas. Menghargai. Nyata Pak, ular itu ada di Ular kobra, saya doa demi nama Yesus. Nah setelah itu ada seperti tinggi besar seperti dewa gitu dengan ular kobra dengan trisula. Saya kena bagian kaki Thomas. Nah setelah berhasil pun saya ngomong sama Jenderal Edi Wibowo dan Ibu Ani sama Kusnanto sama tim ya, terima kasih doa kalian membantu saya gitu Thomas. Artinya Pak Daud rendah hati ya. Nah Pak Daud sebenarnya Kita ini harus ada belajar apa Pak? Thomas? Menghargai dan rendah Menghargai. Hah? dan rendah hati. Oh sering saya dalam tugas saya ini ya, kalau sama teman-teman yang beda agama pun ya Thomas ya, Ya, saya ngomong ya berdoa lah agama keyakinan masing-masing. Saya berdoa untuk kalian supaya sehat diberkati Tuhan, dan kalian berdoa untuk saya supaya selalu mendapat ridho dari Tuhan gitu Thomas. Pokoknya intinya itu kita ini harus menghargai sesama kita dan jangan merasa diri kita paling benar Thomas. betul Pak Daud. Nah Pak Daud, Menurut Thomas gimana? betul sepakat Pak Daud. Pak Daud sebenarnya ada apa Pak Daud kok sehingga Pak Daud bisa mendeteksi bahwa itu sebab Pak? Itu gimana awalnya Pak? Saya waktu itu kan Ibu Ani Yudhoyono kan beritahu Edi Wibowo supaya saya ngecek. Begitu saya cek itu dari India, Ibu Ani cerita bahwa ada kayak asap hitam ada di rumah. Itu ada di belakang rumah Thomas. Nah Santo Bu Ani Yudhoyono minta saya untuk membereskannya, ilmu hitam itu. Nah pada waktu saya membereskannya, saya pun berkata sama Ibu Ani Yudhoyono, Ibu saya minta berdoa juga supaya dalam tugas ini saya berhasil. Nah itu namanya kita belajar apa? Rendah apa Thomas? Menghargai dan rendah hati. Rendah hati. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Nah Belajar. prakteknya saya di rumah kosong, rumah sendiri bersama Tuhan, berhadapan langsung dengan Sai Baba Thomas. Langsung itu Pak, jadi ada Langsung jarak jauh ular Thomas. kobra gitu ya. Oh iya berhadapan langsung. Dan mereka Kusnanto dan temannya pun tidak ada di situ Thomas. Saya berperang sendiri bersama Tuhan. Dan Tapi minimal kan kita sudah menghargai perjuangan mereka, menghargai pertemanan gitu Thomas. betul Pak Daud. Gimana Thomas? Sepakat Pak Daud. Ya, Hmm? ya Pak Daud, bahwa kita kan harus saling menghargai dan rendah hati Pak Daud. Ya, dan saya itu juga tidak suka kalau jelek-jelekin orang, itu tidak boleh Thomas. Betul. Kita harus belajar mendoakan dan memberkati. Amin. Kalau ada yang mau nyari panggung, saya kasih panggung saya supaya dia bermain-main di panggung Thomas. Betul. Kita tinggal berdoa ya Pak Daud. Karena saya kan tidak punya akun Thomas. Iya Pak Daud. Pak Daud, ini kok ada fenomena ajaib ya Pak Daud ya. Baru kali ini ada fenomena tentang perdukunan turun gunung. Semua sedang turun gunung Pak Daud, sedang menunjukkan kebolehannya Pak Daud. Ini ada fenomena apa Pak Daud? Ini ya Thomas, kita itu tidak usah nunjukkan kelebihan atau kebolehan kita. Ya, Tidak usah Thomas. Ya. Nanti
nanti waktu itu yang membuktikan Thomas. Waktu yang membuktikan Pak Daud ya. Setuju Thomas? Setuju Pak Daud. Apa Thomas? Waktu yang akan menunjukkan Pak. Kita waktu yang apa Thomas? Menunjukkan, kita nggak membuktikan. perlu membuktikan. Tidak perlu kita menunjukkan diri kita hebat. Ya. Ya Pak Daud. Thomas. Ya Pak Daud, putus Pak Daud. Pak Daud sinyalnya putus. Ya Pak Daud, sinyal Pak Daud putus. Ya. Ya. Waktulah yang akan apa Thomas? Waktu yang membuktikan Pak Daud. Jadi kita tidak usah tunjukkan kehebatan kita. Saya banyak belajar kan di lapangan Thomas. Ya. Banyak belajar di mana Thomas? Di lapangan Pak Daud. Ada di lapangan. Karena lapangan lah yang membuktikan kita jadi macan atau jadi kucing Thomas. Iya Pak Daud. Ya jelas Thomas. Jelas Pak Daud. Jadi lapangan itu yang membuktikan apa Thomas? Kucing atau macan? Iya. Waktulah yang akan membuktikan Thomas. Iya Pak Daud. Jadi kita harus belajar rendah hati. Saya sendiri pun kalau ada yang merasa hebat ya saya ngomong, Bapak lebih hebat dari saya. Nah setelah itu sama beliau dikasih tugas, gagal Thomas. Sering seperti itu. Sering Pak Daud kalau ya. waktu ditugasin sama perintah langsung ya waktu itu, nah ada yang jelekin saya ngomong sama jenderal, dia lebih hebat dari saya. Apa yang terjadi? Begitu dites gagal, diemlah Thomas. Pak Daud, ini kan Pak Daud kan pernah bilang kan geopolitik menjelang pilpres kan. Sekarang kan lagi geopolitik nih, sama geostrategis. Tapi kok fenomenanya di Indonesia semua perdukunan turun gunung Pak. Karena kan mau pilpres kan banyak orang ingin menang Thomas. Gitu ya. Ingin menang jadi anggota DPR, ingin menang jadi macam-macam Thomas. Ya. Nah, dukun pada praktek kan Thomas. Ya. Yang laku bukan hanya dukun, termasuk pendeta laku juga Thomas. Karena banyak orang stres, pemuka agama, dokter psikiater nanti juga laku juga setelah pilpres. Itu ya Pak Daud. Nanti kalau pas stres makan ayam goreng aja di tempat saya Thomas. Ya. Iya Pak Daud. Iya penting hidup dinikmati aja Thomas. Betul. Kemarin saya lihat semua konten-konten Pak buat tentang ilmu kebal bacok. Sekarang banyak konten konten ilmu kebal bacok, ilmu apa, wah. Thomas, ya. Suatu ilmu kekuatan mistik selama saya belum bertobat dulu itu bukan untuk dipertontonkan untuk adigang, adigung, adiguno namanya Thomas. Biasanya itu akan muncul pada waktu perang terbuka Thomas, perang suku, perang agama, atau terjadi namanya itu membela tanah air gitu Thomas. Jadi justru banyak yang keluar palsu daripada yang asli Thomas. Gitu ya Pak. Nah jadi lebih baik nggak usahlah neko-neko, hidup tenang aja. Kalau ada kan yang demo apa tuh macam-macam, tenang aja, lebih baik berakot aja durian. Betul nggak Thomas? Betul Pak Daud. Daripada berakot lain yang berakot durian baik. Betul? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Betul. Betul Pak Daud. Berakot apa Thomas? Durian Pak Daud. Apalagi durian montong. Iya, daripada pusing. Betul? Betul Pak Daud. Nah,
Semua penting ya waktulah yang akan apa Thomas? Waktu yang akan membuktikan Pak Daud. Jadi macan atau jadi kucing Thomas. Ya. Saya aja ya kalau ketemu Jenderal Muldoko, kepala staf presiden ya Thomas ya. Kalau ngomong-ngomong saya selalu ya Bapak bantu doa saya juga. Itu Thomas. Iya. Saya doain Bapak, Bapak bantu doa saya juga. Itu namanya saling apa Thomas? Menghargai. Saling menghargai Pak Daud. Iya. Oke, mau tanya apa Thomas? Ya, Pak Daud waktu melawan Syekh Baba itu berapa hari proses Pak sampai dia kalah Pak? Saya 3 bulan Thomas. 3 bulan baru kalah Pak. Seorang diri di ruangan kosong Thomas. 3 hari Pak itu, apa 3 bulan ya baru kalah? 3 bulan saya berperang bersama Tuhan aja Thomas. Tetapi saya tetap menghargai teman-teman saya, termasuk komandan saya, termasuk ibu negara waktu itu Thomas. Ya. Waktu Bapak lihat dia kalah, Bapak lihat dengan mata rohani atau mata roh dia mati Pak, begitu ya? Saya kan nggak tahu kalau lawan saya mati Thomas. Dan itu langsung saya telepon sama Jenderal Edi Wibowo supaya dicek di India Thomas. Langsung di sana ada atase dari kedutaan itu Thomas ya, langsung ngecek lokasi Thomas. Selesai atau tidak, dan jamnya harus tepat Thomas. Oh, jamnya tepat ya. Bapak bicara jam Bapak melihat, Bapak sana pun harus sama ya. Iya. Ya kan beda jam Pak antara Indonesia dengan India Pak. Kan di cross check semua jamnya Thomas. Selisihnya berapa jam itu? Kalau militer kan gitu Thomas. Ya. Harus akurasi, bukan katanya gitu Thomas. Berarti ini ilmunya hebat ya Pak, bisa melintasi 2 negara ya Pak. Santai aja Thomas. Penting itu kita nih di lapangan itu terjawab mau jadi macan atau jadi kucing Thomas. Betul Pak Daud. Nah Thomas kucing atau macan? Macan Pak Daud. Oke Thomas.